Guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini, pesan semesta untuk Gemini November 2024. Ini general reading, energinya bisa resonate bisa enggak. Ini pesan semesta, jadi maybe enggak soal prediksi kedepannya seperti apa, tapi aku lebih tekankan bacanya ke pesannya apa yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita maksimalkan, yang kita optimalkan di bulan November ini ya. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Gemini. Jadi kamu kalau nggak cocok di bagian sini, kamu bisa nonton yang sesuai dengan Moon kamu, Rising kamu ya. Oke, pesan semesta Gemini. Silakan dicatat poin-poin pentingnya jika ada ya. Semesta, dan aku akan rekomendasikan produk yang ada di link bawah video itu ya. Itu produk-produk yang mungkin saat ini aku pakai, kali aja tertarik, kamu bisa beli produknya lewat link situ ya. Oke. Gemini. Oke, Strength, Edge of Wands, Strength, oke. Mungkin jika saat ini ya, kamu banyak hal yang ingin kamu lakukan gitu, atau kamu mempunyai banyak keinginan ya. Lebih-lebih ini menuju akhir tahun depan ya, akhir tahun, tentu tahun depan. Ya, akhir tahun dan tahun depan udah ya. sorry belibet ya. Ya, ini udah menuju akhir tahun, setelah itu udah berganti tahun di 2025. Jadi maybe banyak sekali hal-hal yang kamu pengen atau hal-hal yang kamu inginkan dan itu belum terwujud ya. Edge of Wands. Jadi diri kamu mungkin berada pada pusaran-pusaran ekspektasi, pusaran-pusaran mimpi, pusaran-pusaran harapan di sini. Dan tapi belum tahu gimana nih cara memulainya, which is ini tinggal 2 bulan lagi gitu, atau gimana nih aku harus bener-bener berusaha mengoptimalkan. Oke. Kita simak nanti ini video selanjutnya, kartu-kartu selanjutnya ya. Jadi maybe kamu ngerasa juga ini udah November dan banyak hal yang belum terrealisasikan. Oke. Gitu. Mimpi-mimpi kamu tuh hanya berputar-putar aja di dalam angan-angan, hanya dalam mimpi aja gitu, tidak bener-bener atau belum terrealisasikan di sini. Oke, Strength, bangun kekuatan kamu gitu ya. Ya, kekuatan yang bisa kamu optimalkan, ya udah lakukan itu ya. Ini kamu bisa catat poin-poinnya ya. Ten of Cups, oke. Queen of Cups, 4. Queen of Wands, Ten of Pentacles, King of Swords, oke. Jadi Strength, kamu balik lagi ke strength nih, kekuatan, kelebihan. Kamu optimalkan itu, apa yang bisa kamu bangun, kelebihan kamu apa saat ini, ya udah, kamu fokus di kelebihan kamu itu. Jika kamu saat ini masih belum tahu kelebihan kamu, ya ini PR kamu. Jadi kemarin mungkin ada yang komplain gitu, mana ada sih, bodoh banget sih, lucu banget kalau nggak tahu apa namanya, kelebihannya apa, orang nggak tahu kekuatannya apa gitu. Namun banyak sekali orang yang masih belum tahu kelebihannya itu apa, kekuatannya apa, powernya di mana, itu masih banyak orang yang belum tahu gitu. Dan aku dikomplain netizen karena aku dibilang bodoh karena dianggap mana ada orang yang nggak tahu kelebihannya. Tapi banyak sekali di luar sana yang memang
masih belum tahu kekuatannya apa. Ya mungkin kamu nggak pernah ketemu orang, mungkin kebetulan aja kamu bisa tahu, ya ini bagus buat kamu. Tapi buat orang-orang yang nggak tahu dan kadang dia taunya terlambat gitu ya, contoh aku aja nggak tahu loh kalau aku bisa baca tarot, sebelum-belumnya nggak ada kepikiran ya. Dan di sini kan aku bisa optimalkan, bisa maksimalkan energinya untuk ya ngebaca tarot ya. Mungkin kamu belum tahu bakat-bakat tersembunyi gitu ya, kamu bisa cari tahu itu dan kamu bisa optimalkan itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu yang masih ngawang gitu. Atau bisa aja nih mimpi kamu itu tuh masih sangat general. Jadi contoh nih, aku mau kaya, aku mau nanti pensiun dini, tapi kamu tidak ada spesifikasi gitu ya, mau kayanya seperti apa. Mau kaya misal sebagai pengusaha kah, mau kaya sebagai profesional kah, atau sebagai seniman kah gitu. Aku rasa itu mungkin perlu dikerucutkan supaya jalan kesananya tuh lebih mudah. Terus supaya kamu fokus pada strategi apa yang mau kamu pakai, kamu bisa fokus dengan cara-cara apa yang mau kamu pakai ya gitu. Nggak mungkin kita mau sukses sebagai seorang pengusaha tapi kita malah fokus nyari kerjaan di perusahaan-perusahaan ya gitu, atau mungkin daftar CPNS gitu ya. Ini contoh aja gitu. Jadi impian-impian kamu atau goals kamu yang masih sangat umum, yang masih sangat general, harus lebih dispesifikasi lagi karena ini mumpung lagi nyumun ya gitu. Jadi kamu perjelas lagi manifestasi kamu tuh apa, right gitu. Dan ini udah November, jadi kamu perjelas lagi tujuan kamu apa nih. Jadi misal, gue mau kaya nih, gue punya penghasilan yang gedenya seberapa gitu. Misal 10 juta, 20 juta, 50 juta itu sih. Dan ketika kamu udah fokus pada angkanya, mungkin kamu akan, dan ketika kamu udah fokus pada angkanya, bisa aja kemudian kamu breakdown lagi. Oke, 10 juta dari bisnis A, 10 juta lagi dari jual beli ini, 10 juta lagi bisa dari klien gitu. Jadi kamu bisa breakdown dan ini akan mempermudah kamu untuk mengarah ke sana, untuk berjalan ke sana, untuk fokus ke sana, right gitu. Tentunya memang kamu harus tahu betul power kamu, kekuatan kamu apa gitu. Tapi di saat kamu masih belum bener-bener tahu, aku rasa kamu bisa memaksimalkan apa yang bisa kamu lakukan dulu nih apa gitu, atau yang kamu suka dulu nih apa gitu ya. Jadi nanti bisa sambil jalan kamu nyari passion kamu dan lain sebagainya, nanti itu sambil jalan gitu. Yang penting kamu action dulu, yang penting kamu beraksi dulu. Jadi kalau kata Dr. K, salah satu supaya kita bisa selalu motivasi adalah kita tidak fokus pada hasilnya gitu ya, tapi kita fokus pada action kita fokus pada tindakan kita. Jadi lakukan apapun yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Kita build power kita bangun kekuatan kita saat ini gitu. Jika kita saat ini bisanya mungkin menulis, ya udah kita tulis gitu. Apapun, mungkin cerita fiksi atau mungkin cerpen gitu, atau mungkin tulisan-tulisan yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Oke, itu contoh. Oke, dan Gemini, Ten of Cup ini kebalik nih, banyak yang kebalik nih. Kartu udah kebalik, kartunya aku balik tetap kebalik. Oke, Ten of Cups, right gitu. November ini mumpung lagi nyumun, jadi kamu bikin ulang, kamu rank ulang prioritas kamu apa gitu. Impian yang harus ditaruh di paling atas sendiri itu apa, target hidup kamu dalam waktu dekat ini apa gitu. Mungkin kita nggak usah ngomong soal target 10 tahun lagi atau gimana, kita ngomongin dulu nih target bulan November gitu. Bukan berarti kamu nggak boleh bikin target 5 tahun, 10 tahun, itu boleh, silakan bikin itu.
Tapi untuk di November ini kamu harus bikin juga target untuk bulan November itu apa, ya, gitu. Jadi bikin mungkin, dan bikin juga mungkin to-do list ya, gitu, dalam per minggu atau per hari gitu. Poin-poin mana nih yang penting kamu susun dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 8 gitu ya. Dari yang urgent, yang prioritas, dari yang tidak begitu prioritas, dari yang mungkin bisa didelegasikan atau mungkin perlu dihapus ya, bisa kamu delete ya. Ya, oke. And then 10 of Cup ini juga mungkin aku rasa ini kan Edge of Wand, kamu berada pada pusaran-pusaran impian, kamu berada pada pikiran-pikiran yang mungkin banyak sekali maunya gitu. Mau ini, mau itu, mau jadi ini, mau banyak duit, mau sehat, mau cantik, mau kaya, mau ganteng gitu ya. Dan mungkin kamu bingung nih, gue harus mulai dari mana dulu ya gitu. Jadi mungkin ini bisa kamu bikin bagan-bagan atau bikin apa ya bahasanya, format atau apapun itu yang aku agak susah nih ngomongnya. Ya, bikin track yang bikin kamu mudah untuk menjalankan atau beraksi dari satu bidang yang mau kamu fokuskan ke bidang yang lain gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang oke, ini nggak penting, ya udah kamu hapus, kamu delete. Oke, Gemini. Sorry ya kalau penjelasannya agak belibet, I'm so sorry, right? Ya, Gemini yang suka ngomong. Oke, Gemini. Aku paling sering dapat hujatan dari Gemini. Oke, Queen of Cups, ya. And then Ten of Cups lagi nih, kita ngomongin Ten of Cups, Queen of Cups gitu. Kamu bener-bener harus tahu prioritas kamu itu apa. Kamu ya, bukan prioritas orang lain, bukan prioritas pasangan kamu, bukan prioritas keluarga kamu, tapi prioritas kamu sendiri. Itu apa? Jadi kita nggak ngomongin soal keluarga dulu, enggak. Kita nggak ngomongin soal pasangan dulu, enggak. Tapi fokus kamu, prioritas kamu. Jadi kamu harus bener-bener clear nih, gitu. Dan di sini Ten of Cups dan Queen of Cups gitu. Mungkin kamu sedang dihadapkan dengan masalah yang cukup rumit di sini ya, Ten of Cups-nya kebalik. Oke, jadi ketika kita berada pada pusaran keinginan atau banyak sekali keribetan yang kita mau gitu, maybe kita sangat pengen jadi orang yang multitalenta di sini. Salah satunya aku rasa Gemini, ya. Mungkin sebelum kita ngomongin ke sana, kita harus tahu, kita lihat dulu nih masalah kita tuh apa, ya, gitu. Masalah kita apa? Kita harus coba dulu selesaikan masalah tersebut, and then kita bisa sambil jalan fokus pada impian kita yang jadi prioritas tadi, gitu. Jadi mungkin kita punya di sebelah kanan, kamu bikin 2 bagan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan tentang impian yang akan kamu kejar, yang akan kamu targetkan, dan sebelah kiri masalah-masalah, gitu ya. Kita mungkin nggak akan bisa berjalan di sisi kanan kalau sisi kirinya masih berantakan. Jadi kita fokuskan dulu juga, kita bikin waktu dulu, pikiran dan lain-lain, energi untuk fokus diberesin masalah dulu. Sembari kecil-kecil kita juga menyertai diri kita untuk mengerjakan mengerjakan impian kita yang menjadi prioritas kita ya, di line 1 ya. Semoga paham ya apa yang aku sampaikan ini. Oke, dan catat yang penting-penting ya. Queen of Cups ini mungkin kamu udah lama sekali nggak punya motivasi gitu. November ini masa transisi ya, aku rasa, dan menuju tahun 2025. Jadi jangan sia-siakan 2 bulan terakhir ini. Dan ini Gemini ya, mumpung lagi nyumun juga, jadi kamu bisa banyak melakukan manifestasi ya, gitu, satu persatu aja, alright, gitu. Dan Queen of Cup ini aku rasa juga ini soal
kreativitas gitu. Jadi mungkin kamu bisa memaksimalkan energi kamu untuk melakukan hal-hal yang berbau kreatif. Apa ya? Ini terserah mau dipakai atau enggak, tapi di saat kamu misalnya pekerjaan kamu atau aktivitas kamu berbau dengan hal-hal yang membutuhkan pikiran kreativitas gitu, ini aku rasa baik buat kamu untuk perkembangan kamu nih, baik ya untuk akhir tahun sampai mungkin di tahun depan ya, apapun yang berbau kreativitas di sini ya gitu ya. Maybe soal seni, maybe soal konten kreator dan semacamnya, right gitu. Dan ini juga soal estetika aku rasa. Jadi mungkin kamu bekerja di bidang yang berbau estetika, misalnya kecantikan atau penampilan atau hal-hal yang estetik ya, bisa aja interior, eksterior ya gitu, bisa. Kamu bisa, bentar, gue rasain dulu energinya. Ya, kamu bisa fokus di sana, atau misalnya saat hasil ya kamu bisa fokus di situ juga gitu ya, tanpa mengorbankan main job kamu. Dan aku rasa perlu untuk kamu sesekali gitu ya, atau ketika ada waktu, kamu sempatkan untuk merefresh pikiran kamu gitu. Jadi merefresh pikiran kamu ini banyak sekali caranya, mungkin tiap orang akan berbeda. Contoh simple aja, misalnya dengan olahraga, misalnya dengan kita melihat pemandangan, misalnya kita dengan cara hangout ke mall gitu, it's fine gitu. Misalnya kita dengan jalan pagi, jalan bersama anjing kita, keluar ngopi gitu bisa. Jadi jangan biarkan pikiran kamu tuh merasa dilema, merasa bosan, merasa stuck gitu ya. Jadi ketika stucknya muncul, jangan sampai kamu nggak melakukan apa-apa. Kamu move gitu ya, bergerak, entah mau kemana lah, keluar ke Indomaret, ke Alfamart gitu ya, supermarket ya, ke mall gitu ya, ya kamu move. Jadi jangan biarkan pikiran kamu tuh stuck. Ini bisa mengganggu kamu punya ide-ide kreatif menjadi tumpul gitu ya. Jadi nggak muncul ide-ide kreatif kamu tuh, nilai estetik tes kamu tuh nggak muncul gitu. Jadi hindari pikiran-pikiran bikin stuck ya. Oke, dan di sini ada Queen of Wands dan Ten of Pentacles, King of Swords. Oke. Gemini, ya, aku rasa kamu perlu meningkatkan percaya diri kamu gitu. Beberapa dari kalian mungkin sangat supel dan mungkin I don't know why gitu ya, ada sesuatu hal yang mungkin membuat kamu akhirnya malas berinteraksi dengan orang gitu, malas ketemu orang gitu. Sebenarnya ini nggak apa-apa gitu, ini wajar. Cuma di bulan-bulan ini aku rasa kamu perlu untuk meningkatkan percaya diri kamu gini. Nggak harus kamu misalnya keluar ketemu banyak orang ya, enggak gitu ya, tapi apapun yang kamu kerjakan saat ini lakukan dengan lebih percaya diri. Dan kamu harus merasa bahwa kamu tuh bisa, kamu tuh berlian gitu ya, meskipun berliannya saat ini mungkin lagi ketutup etalase gitu ya, tapi kamu tetap berlian gitu ya. Jadi orang kalau lihat pasti oke, terang benderang gitu ya, berkilau gitu ya. Jadi diri kamu tuh berharga, diri kamu tuh luar biasa. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan, memubazirkan diri kamu yang sangat istimewa ini gitu, yang unik ini. Jadi pakai keunikan kamu, misalnya kesupelan kamu untuk bikin kamu value-nya tuh semakin oke ya. Jadi level up gitu. Ketika kamu ngerasa value-nya oke, level up gitu ya, kamu kan berada pada vibrasi yang oke. Dan ini akan ini akan gampang untuk narik materi, untuk narik rezeki, untuk narik orang-orang yang positif juga, untuk narik kebaikan, berkat gitu ya. Jadi keluar dari sisi gelap kamu ya gitu, entah kamu lagi sedih, galau gitu ya. Ya, jadi kamu harus yakin dengan kekuatan kamu ya, strength kamu, kekuatan, power kamu. Oke. Ten of Pentacles dan King of Swords, right gitu. Dan di sini ada King of Swords gitu. Jadi dari poin-poin yang aku bilang tadi, hal yang sangat penting adalah
disiplin dan konsisten gitu. Jadi ketika kamu udah bikin prioritas, ketika ada hal yang gak beres, ya udah kamu konsisten untuk memperbaiki itu, disiplin untuk memperbaiki itu, disiplin untuk melakukan itu, disiplin untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Alright gitu. Jadi nggak usah menunggu diri kamu terhimpit atau terdesak, diri kamu mungkin diambang jurang, itu nggak usah nunggu itu, tapi bangun motivasi kamu setiap harinya gitu ya, dengan fokus pada hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan saat ini setiap hari ya. Ten of Pentacles ini adalah 10 koin ya. Ini mumpung lagi new moon, ya benar, new moon, kamu bisa manifestasi apapun yang kamu mau di sini, tapi kamu juga harus sinergikan diri kamu dengan apa yang kamu manifestasikan gitu. Jadi ketika kamu bermanifestasi misalnya, oke, gue mau jadi identitas kamu, let's say content creator, ya udah tiap harinya ya kalau bisa bikin konten gitu. Atau nggak bisa tiap hari, kamu bikin jadwal maybe seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu. Jadi Ten of Pentacles ini juga aku rasa apa yang kamu kerjakan akan membuahkan hasil gitu ya. Apa yang benar-benar kamu kerjakan akan mendapatkan hasil yang luar biasa di sini gitu. Tapi ini tadi sih poin-poinnya itu penting sekali ya. Jadi catat aja, alright gitu. Jadi apa yang kamu kerjakan akan membuahkan hasil di sini. Bisa aja nih hasilnya lebih gede dari apa yang kamu usahakan. Sangat bisa, sangat ada peluang ke sana gitu ya. Jadi mumpung ini masih November ya kita fokus lah ya 2 bulan terakhir ini untuk menutup akhir tahun 2024 dengan lebih ciamik ya gitu ya. Oke. Aku akan ambil satu kartu oracle buat Gemini. Pesan semesta Gemini November. Oke. Ask your dream for guidance. Dreams are over wisdom beyond logic. Tonight ask a question before bed. In the morning write down a dream, a look out for the S. Jadi ini tuh ini soal mimpi kamu, soal goals kamu. Jadi bener-bener harus di breakdown ya gitu, lebih spesifik lagi ya. Ini kalau kamu kemarin melupakan goals kamu, mimpi kamu, saatnya ini ditulis lagi, difokuskan lagi gitu ya. Dan dream over wisdom, bisa sebelum tidur kamu melakukan itu, atau in the morning kamu write down gitu. In the morning, di pagi hari kamu bisa tulis breakdown ya, apa-apa aja ya. Dan mungkin di saat kamu kesusahan, kenapa aku harus milih ini, mungkin itu kamu bisa menanyakan pada diri kamu sendiri gitu ya. Maybe ada sesuatu kebijaksanaan yang bisa kamu temukan dari jawaban diri kamu sendiri ya gitu. Semoga paham ya apa yang aku sampaikan ini ya. Oke, thank you so much for watching this video Gemini. Sampai ketemu di next video. Bye bye.